Siapa yang menjaga sholat wusta, sholat asar, Allah akan menjaga dan memeliharanya. Barang siapa yang mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya, sama dengan sholat separuh malam. Lo coba ini, pahalanya luar biasa. Dan semua hadisnya itu muttafaq alaih. Tapi hadis ini tidak begitu populer karena jarang mubalik yang menyampaikan. Takut disuruh menjadi contoh, itu masalahnya. Ya, hadisnya ini tidak diragukan, ini nggak ada yang meragukan kesohihan hadis ini. Maka dulu para sahabat Rasul itu tidak ada yang tidak jamaah di masjid. Demikian para tabi'in, para tabi'in. Sampai ketika Muhammad Al-Fatih akan menaklukkan Konstantinopel, dia memilih pemimpin, panglima perangnya itu syaratnya satu, siapa di antara kalian yang sejak balik sampai saat ini belum pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ternyata pada waktu itu sebagian besar masih mengerjakan. Maka diseleksi lagi, siapa di antara kalian yang sejak balik sampai hari ini belum pernah meninggalkan sholat sunat rawatib? Masih banyak yang berdiri. Baru ketika siapa di antara kalian yang sejak balik sampai hari ini belum pernah meninggalkan sholat tahajud? Ternyata tinggal beliau sendiri yang umurnya masih 21 tahun itu. Maka beliau mengatakan, akulah yang akan memimpin kalian di dalam penaklukan ini. Karena apa? Karena umat Islam itu dibentuk dari masjid. Jadi masjid itu merupakan titik pusat kegiatan kaum muslimin. Di dalam membangun kawasan, membangun kota, itu dimulai dari masjidnya. Jadi misalnya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah membangun masjid. 3 masjid. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua masjid di tengah kota Yathrib yang kemudian beliau tinggal di situ, maka orang menyebutnya Masjid Nabi atau Masjid Nabawi sekarang ini. Dan kemudian Masjid Bani Salamah yang ada di kampung Bani Salamah, tetapi Masjid Bani Salamah itu sekarang kita kenal sebagai Masjid Qiblatain, ya. Nih, dari situlah Rasulullah membentuk masyarakat. Jadi sejak zaman Nabi sampai hari ini, masjid itu yang membentuk kawasan. Maka masjid itu menjadi 0 kilometernya sebuah kota. Maka di satu kota muslim itu kalau orang datang, bangunan yang paling menonjol dan kalau malam hari paling terang itu adalah masjidnya. Jadi kalau orang datang ke Madinah sejak zaman Nabi sampai sekarang, masjid itu menjadi tempat yang paling terang di malam hari. Ya, bangunan yang lain boleh dimatikan lampunya, masjid tidak boleh mati lampu di malam hari. Itu sejak zaman Nabi sampai sekarang. Demikian juga ketika para wali datang ke tanah Jawa ini, ya, tahun 1479 Panembahan Jinbun, ya, anak Bre Kertabumi atau Brawijaya V dengan istri seorang Chinese muslimah namanya Xiao Banji. Xiao Banji itu anak Ma Hongfu. Ma Hongfu itu duta besar dinasti Ming di Majapahit, ya. Lah menikah, hamil, dihadiahkan kepada penguasa atau Syah Bandar Palembang yang namanya Aryo Damar. Kemudian Aryo Damar ini masuk Islam sehingga berganti nama Aryo Abdullah atau Aryo Dila. Lahir di sana, diberi nama Jinbun dalam bahasa Yunan karena dia keturunan Cina yang berarti kesatria perkasa. Ketika remaja menghadap ayahandanya Brawijaya V atau Bre Kertobumi di Majapahit, diberi nama Aryo Sumangsang.
Dan kemudian dia diberi tanah di pinggir pantai utara Jawa namanya Gelagahombo. Di situ membangun masjid dan kemudian jadilah pemukiman yang padat, dan tahun 1479 itu berdirilah kerajaan Islam pertama namanya Demak Bintoro. Maka dia kemudian diberi gelar Al-Fatah, Sultan Pembuka atau Sultan yang menang. Nah, jadi tidak ada nama Raden Patah, itu nama ketika sudah menjadi sultan. Nama kecilnya Jinbun, nama remajanya Aryo Sumangsang. Maka nanti cucunya Pragolopati itu memakai gelar Aryo Penangsang. Ya, gitu. Jadi Demak itu dibangun masjidnya dulu. Maka tata ruang kota itu disebut catur gatra tunggal, 4 gatra menyatu. Masjid, di depan masjid itu alun-alun, tempat bertemunya rakyat dan pemimpin. Kemudian di sebelah kanan masjid itu adalah tempat tinggal pemimpin, istana, keraton, kantor gubernur, kantor bupati, kantor wedono, gitu dulu strukturnya mesti begitu. Ya. Kemudian di luar benteng Paluwertui dibangun pasar untuk tumbuhnya ekonomi. Ini catur gatra tunggal, masjid sebagai titik 0 km, alun-alun, kantor pemerintahan dan pasar. Ya, kita datang ke Solo juga begitu, masjid, depannya alun-alun, sebelahnya keraton dan pasar. Pasarnya di luar benteng, namanya Pasar Gede, itu di luar Geladak, itu luar Geladak. Di Jogja juga begitu, di Mataram juga begitu, di Pajang juga begitu. Seluruh tata ruang itu meniru Rasulullah SAW. Pusatnya itu masjid, maka masjid itu jadi titik 0 km sebuah peradaban. Ya, Bong Swiho, anak gubernur Burma dari dinasti Ming ini berangkat haji, berganti nama Ali Rahmatullah, kemudian bertemu tim duatsnya dari Sultan Muhammad I di Turki, ditugaskan ke Majapahit. Dia diberi izin membuka lahan di Ampel Dento, ya, maka dia dirikan lebih dulu Masjid Ampel. Nah, makanya nanti berkembang menjadi kota Surabaya, itu titik nolnya Ampel, ya. Itu. Jadi kalau ada masjid malam hari lampunya mati, pintunya dikunci, itu ngarang sendiri pengurusnya itu. Tidak meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan cari referensi di mana. Ya. Maka masjidnya tidak akan bisa melahirkan peradaban. Masjidnya tidak akan bisa menjadi pusat pembangunan umat. Karena nanti yang melahirkan peradaban siapa? Pasar, bukan masjid. Ya, Rasulullah sudah mengatakan, ahabul biladi indallah masajituha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, khairul makan al masjid wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ya. Jadi pusat utama kegiatan sebuah masyarakat di dalam sebuah kota itu masjid, bukan pasarnya. Maka masyarakat kalau masjidnya ramai, pasarnya hidup, dan peradaban akan tumbuh dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.